Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG ya. Ini saya baru kedatangan smartphone terbaru yang saya beli pastinya ya. Yang dimana itel lagi awal tahun mengeluarkan HP baru di harga yang sangat terjangkau. Itel P55 NFC ya. Lumayan tebel ini bungkusnya. Kenapa sih nggak lebih prepare itu diberikan yang namanya dus aja ya, daripada buat banyak gini, mending dikasih dus gitu ya biar lebih safety. Jadi HP-nya di bubble wrap terus dikasih dus lagi ya, itu lebih aman sih ya. Ini di Itel P55 yang dimana smartphone ini harga jualnya mulai dari 1.300.000-an ya untuk varian RAM 8, storage-nya 128. Kalau mau yang tertinggi itu sama-sama RAM 8 tapi storage-nya yang lebih besar 256 GB ya. Ini dia pada saat beli masa flash sale di awal itu akan mendapatkan berapa bonus, seperti salah satunya power bank yang saya pilih ya. Dan ini dia untuk smartphone. Untuk power bank ini nggak akan saya bahas, saya singkirkan dulu. Oke, ini dia Itel P55 ya. Ciri khasnya dusnya ini sama seperti seri sebelumnya ya. Ini dia P55 5G ya. Model-modelnya sama banget ya. Dia phone-nya P55, cuma di sini nggak ada 5G. Terus di bawahnya ini ada yang namanya yang diunggulkan lah dari smartphone ini, seperti kamera utamanya ini 50 megapiksel, 18 watt chargingnya, inovatif desain, charming look, dan RAM-nya ini 24 GB loh. Tapi ini nih ya, RAM utama 8, terus tambahan RAM virtual 16 GB, storage-nya 256 GB yang saya beli. Terus di bagian sini tuh ada seperti ini, di bagian sini itu seperti ini, dan dia mendapatkan garansinya ini 12 bulan dan mendapatkan free protective ya, cover include, jadi sudah tersedia di dalam. Dan ini dia untuk spesifikasi lebih lengkapnya. Poin-poin yang dibawa oleh Itel P55, baterai 5000, kamera depan 8 megapiksel, terus sudah Android 13, tapi di sini tulisannya ada Go Edition. Terus refresh rate layar 90 Hz, resolusi HD+. Terus yang belum lagi apa ya, jaringan sudah pasti 4G dan dia menggunakan CPU T606 UniSoC ya. Ini diulang-ulang lagi. Langsung aja saya buka smart bungkusnya, maksudnya kita akan lihat apa aja yang di dalam sini, dan nanti juga di akhir video akan saya tunjukkan bermain game ya di HP ini, bagaimana performa HP ini ketika digunakan bermain game. Mungkin ya kalau sempat, kalau bisa saya buat 2, kalau enggak ya 1 aja. Ini dia smartphone-nya ya, di dalam dus langsung terlihat smartphone-nya. Ini saya singkirkan dulu. Di sini itu ada yang namanya, modelnya kurang lebih sama ya. Wah, berantakan seperti ini. Ya, ini yang pertama dulu kepala charger ya, yang dimana kepala chargernya sudah 18 watt tapi agak berbeda. Voltnya ini 7,5 volt, 2,4 ampere ya. Bisa kalian lihat di sini ya, ini dia untuk kepala chargernya, dan di sini dia kabel data USB-A to USB-C. Terus di sini itu kamu mendapatkan kartu garansi dan petunjuk pengguna sekaligus SIM ejector, dan bagusnya dia diberikan soft case ya, tidak hard case. Saya lebih suka soft case daripada hard case. Kalau yang versi 5G itu dia dapatnya hard case. Oke, itu dia yang kalian dapat. Ini saya susun terlebih dahulu, nanti saya akan kembali lagi. Ini dia untuk smartphone-nya, langsung aja saya buka ya. Termasuk mudah ya, tinggal geser aja, dan di sini masih ada stikernya juga nih, saya buka dulu ya. Pilihan warnanya saya lupa ada warna apa aja ya, selain biru itu ada hitam ya, cuman 2 pilihan warna ya. Oke, ini dia untuk tampak bodinya yang berwarna biru yang saya beli. Satu lagi warna hitam saya suka, ini desainnya ini benar-benar terlihat mewah ya. Ini ingat loh, HP 1,3 jutaan, desainnya ini keren banget. Cuman ayolah Itel, jangan apa ya, jangan lagi untuk HP kalian kedepannya janganlah terlalu dimirip-miripin supaya terlihat seperti iPhone gitu ya. Jadi diri sendiri aja ya, cari jati diri Itel itu bagaimana ya. Di sini ada 3 buah
dua buah kamera ya. Ini kayaknya ini karena bulatannya besar. Ini yang 50 megapikselnya. Yang kedua ini biasanya gimmick, ini ada LED flash. Logo apa ini? Flash ya, kayak petir. Terus di sini ada tulisan design by ITEL Power ya. Ini keren desainnya, materialnya pasti plastik dan di sini kayak ada motif apa ya? Garis-garis halus kayak apa ya? Kayak benda mulus terus kita gini jadi kayak ada lecet-lecetnya gitu tapi tipis-tipis gitu loh. Ini bagus banget, finishingnya matte. Terus ini saya nyalakan dulu untuk pertama kali. Oke, di bagian atas ini polos ya, sama seperti yang terdahulu. Terus di sini itu tombol power, kanan ini tombol power, sekaligus sensor fingerprint dan ada tombol volume. Di bagian bawah ini speaker, port USB-C, mikrofon dan port jack audio. Dan di sini itu ada slot SIM tray yang biasanya ini ITEL ini selalu membawa 3 slot, jadi bisa pasang 2 nano SIM card bersama dengan 1 micro SD ya. Dan untuk layarnya ini sudah dipasangkan anti gores ya. Jadi kalian nggak perlu lagi capek-capek membeli aksesoris tambahan ketika kalian sudah membeli ITEL P55. Oke, ini saya atur terlebih dahulu. Seperti ini dia untuk tampilan awal dari ITEL P55 NFC ya. Ketika saya swipe ini ada berjibun aplikasi sudah terinstall. Kecuali DRM Info hingga yang device info ini saya install sendiri. Ya, bisa dilihat ya, ada TikTok, Instagram, Messenger, terus ada game space-nya ada ya, Shopee ID. Saya swipe begini ya, ini dia. Dan saya akan melihat juga memperlihatkan untuk ke my phone-nya. Ini dia menggunakan tampilan termuka ITEL V13, Android-nya 13. Terus dia di sini RAM 8, ekspansi bisa ditambah RAM 16 GB, tapi di sini ditambahkan otomatis itu 8. Storage 256 dan langsung aja saya buka ke AIDA 64 yang ini mana untuk di sistemnya itu RAM 8 GB yang tersisa itu 4,6 GB, storage 230 yang tersisa 218 GB, Bluetooth 5. Ini dia untuk chipsetnya UniSoC T606, lalu dia masih 12 nanometer manufacturingnya. CPU-nya octa-core dan ketika saya swipe sini dia resolusi layar, saya swipe lagi, baterainya ini 5000 mAh, saya swipe, ini dia untuk kameranya ya, secara default itu 13 megapiksel dengan ada proses binding bisa menghasilkan kualitas foto menggunakan kamera 50 megapiksel. Dan untuk kamera depannya ini 8 megapiksel. Dan langsung aja saya lihat ke device infonya, yang dimana untuk device infonya itu sendiri storage-nya sudah menggunakan UFS. Salah satu poin yang diunggulkan dari ITEL kalau HP ini sudah menggunakan UFS ya. Terus untuk sisa RAM-nya kurang lebih sama ya. Free-nya 4,8, 4,7 ya. Tadi 4,6 nggak jauh beda. Dan ketika saya buka untuk DRM Info, ya saya ulang lagi untuk DRM Info ya. Tadi saya install ulang lagi. Dan di mana dia di sini apakah sudah mendukung? Oke, hanya L3 ya. Kalau di P55 5G itu sudah L1. Terus untuk multitouch-nya sih ini seharusnya biasa HP ITEL itu hanya mendukung 5 jari multitouch biasanya sih ya. Ya betul ya, tidak bisa bertambah lagi, hanya mendukung 5 jari multitouch dengan kerapatan pikselnya ini 320 dpi. Saya ginikan dulu, saya tutup dulu semua, terus saya akan ke yang namanya kamera. Di kameranya sendiri ada short video. Untuk perekamannya hanya 1080 Full HD 30 frame per second mentoknya ya. Beda dengan yang 5G itu bisa 2K ya. Beauty, portrait, super naiknya juga bisa digunakan pada kamera depan. Di more-nya ini saya akan perlihatkan dia ada mode Pro juga, good sama seperti versi 5G-nya. Ya, bisa mengatur ISO dan shutter speed. Terus apalagi yang ada di more-nya? Sebentar ya, ini ada time lapse, HDR, AR shoot, Ultra HD. Saya coba dulu time lapse, dia bisa mengatur hanya kecepatan perekamannya saja ya yang bisa diatur, tidak ada durasi untuk perekaman. Oke, termasuk bagus untuk HP 1,3 jutaan. Termasuk cukup lengkap lah untuk fitur-fiturnya ya. Untuk hasil kameranya seperti ini. Habis dari kamera saya langsung tunjukkan dulu untuk besaran AnTuTu benchmarknya ada di angka 264 ribuan poin ya. Ini termasuk tinggi untuk HP di harga 1 jutaan walau bukan yang terngebut saat ini. Dan ini berarti
Unit SoC T606 ini sepertinya setara dengan MediaTek Helio G85. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Terus saya akan coba untuk sensor fingerprint-nya. Ya, untuk responnya ini termasuk kategori cepat loh ini. HP 1,3 jutaan bisa membawa sensor fingerprint secepat ini, termasuk menurut saya termasuk bagus. Ini tadi ya untuk layarnya punch hole dan dia sudah ada fitur dynamic bar ala-ala fitur dynamic island pada iPhone, yang dimana ini akan muncul saat melakukan pengisian baterai, terus animasi face unlock, terus animasi saat ada telepon masuk dan sebagainya. Misalnya saya ambil contoh ini. Untuk animasi face unlock-nya ya, bisa kalian lihat ya, ini dia langsung berubah. Dan tadi untuk dari sensor fingerprint untuk face unlock-nya termasuk kategori cepat juga kalau menurut saya ya. Oke, lalu apa lagi ya, itu aja deh ya kalau dengan dibandingkan dengan yang namanya Itel P55 5G. Kalau desain jujur tampaknya ini, kalau hanya dilihat ya, saya lebih suka yang versi 5G, tapi kalau dari sisi depan ini jelas yang versi NFC terlihat lebih kekinian dengan model punch hole. Sisanya ini sama aja, penempatan power, volume, terus ininya di bawahnya juga, dan SIM tray-nya ya. Ada keunggulan, ada kelebihan, tinggal sesuaikan dengan kebutuhanmu ya. Jadi dengan harga mulai dari 1,3 jutaan ini sih HP yang bagus ya buat kamu yang kesehariannya itu ingin mencari performa dan butuh yang namanya NFC, karena ya ini Itel P55 ya sudah pasti mendukung yang namanya NFC. Mana NFC-nya kok nggak ada? Oh, ini dia ya. Oke, itu dia. Dan buat saya sih ini menjadi smartphone yang terbilang layak kok untuk dibeli di harga mulai dari 1,3 jutaan. Kamu punya pertanyaan mengenai HP ini, tulis saja pada kolom komentar. Habis ini nanti akan saya gunakan untuk bermain game ya. Itu aja yang bisa saya bagikan. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye. Saya akan mencoba untuk main game Mobile Legends ini. Pada pengaturannya ini dibuat ini ya, kalau standarnya ini HD mode saya aktifkan, terus saya buat main di grafik ultra, frame rate-nya di high ya, dan saya akan coba langsung main di rank. Ya, ini sudah masuk menit ke-6, tapi ini pertandingan kedua ya. Tidak ada kendala saya dapatkan ya. Tadi di pertandingan pertama juga lancar, hanya 5 menit karena lawannya memutuskan menyerah ya. Dan frame dropnya ini kalau kayak kondisi-kondisi cuman lawan satu musuh tuh ya, FPS-nya ini masih di atas 50 ya. Tapi kalau sudah masuk kayak tiba-tiba ada perang yang agak rame ya, war rame itu, FPS-nya tadi saya lihat sih paling rendah sih di angka 38. Kalau buat saya sih walaupun terjadi penurunan frame saat momen-momen perang yang terbilang rame, itu nggak mengganggu kok kenyamanan dalam bermain. Ya, ini bisa dilihat ya, tadi FPS-nya dari 50 langsung turun ke 40-an ya. Pada saat tadi momen yang terjadi perang war yang terbilang rame. Epic comeback ini. Oke, 19,5 menit ya tadi match ini saya mainkan, dan akan saya perlihatkan untuk rata-rata FPS yang didapat itu ada di angka ya, ini dia 50 ya, 50. Ini termasuk tinggi ya. Untuk HP 1 jutaan bisa mendapatkan 50 poin untuk bermain game Mobile Legends ya. Ini dalam pertandingannya ini ya, seperti ini dia untuk grafiknya ya. Oke, ketika ada turun seperti ini biasanya terjadi pada momen-momen yang dalam arti perang yang rame ya.
Oke, itu dia untuk main game Mobile Legend ya. Game selanjutnya saya mainkan ini Free Fire, yang dimana untuk pengaturannya ini akan saya mainkan pada di display ya. Grafiknya ini ultra, high res-nya saya buat high, shadow-nya on, terus high FPS-nya saya buat high ya. Ditunggu dulu satu, oke ya. Dan ini auto scale-nya saya buat on aja, sisanya seperti ini ya. Langsung aja saya mainkan. Ah, mati gua. Gimana sih cara buang itunya? Aduh, gitulah ya. Untuk main ini Free Fire ya, karena bukan game yang sehari-hari saya mainkan, ini suhunya termasuk adem ya, di 3940 lah ya. Di 40,5, di layarnya ini juga berapa nih? Ya, di layarnya juga sama ya, di 40-an. Dan untuk FPS yang didapat itu sebentar ya, masih Mobile Legend ya, ini di Free Fire di 42 ya untuk FPS yang didapat bermain Free Fire. Yaitu untuk Free Fire tadi saya lupa ya untuk masangkan softcase-nya. Ini untuk softcase-nya termasuk bagus bonusnya ya, benar-benar merekat di HP, tidak longgar. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan di video ini ya. Ini juga cocok buat kalian yang senang bermain game. ITEL P55 NFC bisa menjadi pilihan. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini ya. Saya pamit, bye.